Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, tidak seorang pun yang dapat mengetahui dengan pasti kapan ajal akan menjemput. Kematian, sebuah misteri alam yang dapat melibatkan siapapun, kapanpun, tanpa memandang waktu atau prediksi. Meskipun demikian, dalam beberapa kasus tertentu, mungkin ada tanda-tanda khusus yang ditunjukkan oleh seseorang menjelang 40 hari sebelum kepulangannya ke rahmatullah. Mengapa kita perlu mengenali ciri-ciri orang yang akan meninggal, terutama menjelang 40 hari sebelum kematiannya? Pengetahuan ini bukan semata-mata untuk memprediksi waktu, melainkan sebagai bekal bagi keluarga dan kerabat yang akan ditinggalkan. Ini akan menjadi penguat mental dan bekal untuk menerima kepergian orang yang terkasih. Sementara bagi yang akan meninggalkan dunia ini, pengetahuan ini dapat membantu mereka memahami proses dan menerima kenyataan. Ciri-ciri orang yang akan meninggal 40 hari sebelum kematian, secara umum, lebih terlihat jelas, terutama pada individu yang telah lama berjuang melawan penyakit kritis atau kondisi kesehatan yang memprihatinkan. Meskipun demikian, beberapa orang yang sebelumnya berada dalam kondisi kritis tiba-tiba dapat pulih dan kembali beraktivitas normal sebelum akhirnya pulang ke hadiratnya. Fenomena ini bukanlah sesuatu yang ajaib, melainkan hasil dari kondisi medis yang dikenal sebagai terminal lucidity. Selain itu, berikut adalah tanda-tanda lain yang mungkin muncul 40 hari sebelum kematian. 1. Durasi tidur yang bertambah. Dalam kebanyakan situasi, orang yang sudah mencapai usia senja atau sedang menghadapi penyakit kritis akan cenderung tidur lebih banyak menjelang ajal. Peningkatan durasi dan frekuensi tidur ini pada 40 hari sebelum kematian disebabkan oleh melemahnya metabolisme tubuh, seiring dengan penurunan fungsi tubuh secara keseluruhan. Jika orang terkasih Anda menunjukkan ciri-ciri ini, biarkan mereka tidur sesuai kebutuhan tubuh mereka. Ini adalah respons alami tubuh untuk membutuhkan lebih banyak istirahat. Bantu mereka agar tidur lebih nyaman dengan menciptakan lingkungan yang tenang dan kamar tidur yang nyaman. Setelah mereka merasa lebih bertenaga, Anda dapat membantu mereka dengan sedikit gerakan di tempat tidur. 2. Penurunan nafsu makan. Kurangnya nafsu makan atau ketidakmampuan untuk makan adalah ciri umum yang diperlihatkan oleh orang yang sedang menghadapi penyakit kritis dan akan meninggal dalam 40 hari. Bahkan, beberapa hari sebelum kematian, seseorang dapat berhenti makan sepenuhnya. Ketika seseorang mendekati akhir hidup, tubuhnya tidak memerlukan energi sebanyak orang sehat, menyebabkan penurunan nafsu makan dan minum. Meskipun demikian, penting untuk memastikan bahwa mereka tetap mendapatkan asupan makanan dan minuman yang cukup. Terus tawarkan makanan yang disukai oleh mereka. Selain itu, Anda dapat menggunakan lip balm atau madu untuk menjaga kelembapan bibir mereka yang mungkin kering. 3. Menolak untuk berinteraksi atau bersosialisasi dengan orang lain. Seseorang yang sehat, baik itu yang berkepribadian ekstrovert atau introvert, umumnya merasa ingin terlibat dalam kegiatan sosial dan berkomunikasi dengan sesama. Namun, bagi individu yang sedang menghadapi penyakit serius, keinginan untuk menjaga jarak dari interaksi sosial mungkin menjadi lebih kuat. Sikap untuk menyendiri ini dapat dianggap sebagai reaksi yang wajar, mengingat tidak ada yang ingin terlihat rapuh atau tak berdaya, terutama di depan orang-orang yang mereka sayangi. Apabila ada permintaan khusus untuk tidak dihubungi atau dijumpai oleh orang tertentu, sangat penting untuk menghormati dan memahaminya. Begitu pula sebaliknya, jika mereka menginginkan pertemuan dengan seseorang secara khusus, hendaknya keinginan tersebut dipenuhi. 4. Transformasi pada dimensi fisik. Perubahan pada dimensi fisik seringkali menjadi indikator paling mencolok dalam 40 hari menjelang ajal seseorang. Tanda-tanda fisik yang mungkin muncul pada seseorang yang mendekati akhir hayat meliputi penurunan tekanan darah, perubahan warna kulit yang cenderung kebiruan, terutama pada area atas tubuh. Hal ini disebabkan oleh perlahanannya aliran darah, detak jantung yang tidak normal tanda takikardia, masalah inkontinensia atau seringnya buang air kecil karena gangguan pada sistem kemih, urin yang berwarna kecoklatan karena melemahnya fungsi ginjal, luka dekubitus titik nyeri yang muncul karena tekanan berlebihan pada satu titik di tubuh pernafasan yang melemah, serta perubahan warna pada bibir dan kuku akibat penurunan aliran darah. Meskipun demikian, perlu dicatat bahwa tidak semua orang akan menunjukkan tanda-tanda ini dalam beberapa hari menjelang kematian mereka. 5. Kelemahan otot yang semakin terasa. Ketika seseorang mendekati akhir hidup, tidak jarang terjadi atrofi otot yang mencolok.
Atrofi otot merupakan proses penyusutan dan kehilangan massa otot yang disebabkan oleh minimnya penggunaan otot dalam waktu yang lama. Hal ini seringkali dialami oleh individu yang terbatas geraknya karena sakit parah atau kondisi kritis yang mengharuskannya untuk terus berbaring tanpa dapat bergerak. Seiring berjalannya waktu, otot yang semakin melemah membuat aktivitas ringan yang sebelumnya mudah dilakukan menjadi semakin sulit. 6. Penurunan suhu tubuh. Dalam kurun 40 hari menjelang kematian, sirkulasi darah cenderung fokus pada pemeliharaan organ-organ vital seperti jantung dan otak. Dampaknya, aliran darah ke tangan dan kaki berkurang drastis. Konsekuensinya, kulit pada area tersebut akan terasa dingin saat disentuh. Pada saat yang sama, kulit juga dapat menunjukkan tanda-tanda pucat dengan nuansa kebiruan atau keunguan. 7. Kehilangan orientasi. Hingga detik-detik terakhir, meskipun otak mungkin masih berfungsi, seseorang yang mendekati kematian seringkali mengalami kebingungan atau kesulitan dalam berpikir secara teratur. Orang yang mendampingi sebaiknya secara aktif berkomunikasi dan menjelaskan setiap situasi, sebesar apapun hal itu, untuk memberikan pemahaman kepada individu tersebut. 8. Pengalaman halusinasi. Selain mengalami kebingungan, seseorang yang berada di ambang kematian mungkin mengalami pengalaman halusinasi. Mereka dapat mendengar atau melihat hal-hal yang tidak terlihat oleh mata yang sehat. Fenomena ini muncul karena aktivitas sel di otak yang perlahan-lahan meredup. Dalam fase kritis ini, kejadian halusinasi menjadi sangat mungkin terjadi, menciptakan dunia yang terpisah antara kenyataan dan dunia batin individu tersebut. 9. Meningkatnya rasa sakit. Dalam rentang 40 hari menjelang kematian, tingkat rasa sakit yang dirasakan oleh pasien dapat meningkat secara signifikan. Oleh karena itu, tidak jarang pasien akan mengungkapkan keluh kesah, merintih, atau bahkan mengekspresikan kesakitan saat rasa sakit tersebut tidak lagi dapat ditoleransi. Pada tahap ini, peran dokter menjadi sangat penting untuk memastikan kenyamanan pasien di saat-saat terakhirnya. 10. Agonal. Pernapasan yang menyedihkan. Istilah agonal digunakan untuk menggambarkan pernafasan yang terdengar berat atau mirip dengkuran pada individu yang akan segera meninggal. Hal ini disebabkan oleh penumpukan air liur dan lendir di saluran napas, ketika seseorang tidak lagi memiliki kekuatan untuk membersihkan sekresi-sekresi tersebut. Akumulasi lendir dan cairan ini menyebabkan suara yang khas saat bernafas, menciptakan momen yang menyedihkan. 11. Perubahan tanda vital mendekati kematian. Tanda-tanda vital di dalam tubuh seseorang akan mengalami perubahan signifikan menjelang kematian. Misalnya, tekanan darah akan menurun secara mencolok. Pernafasan juga akan mengalami perubahan yang nyata, menjadi lebih pendek atau berat. Detak jantung menjadi tidak teratur dan sulit dideteksi. Ketika tekanan darah turun, fungsi ginjal dapat terhenti, menyebabkan perubahan warna pada urin menjadi lebih gelap. Apa yang terjadi semakin mendekati kematian? Saat seseorang menjelang kepergiannya, berbagai perubahan fisik dan fisiologis mulai muncul. Kontrol atas pernapasan mulai merosot, menciptakan ritme nafas yang tidak teratur. Kadang-kadang, pernapasan melambat, namun bisa berubah menjadi cepat secara tiba-tiba. Akumulasi cairan di paru-paru menyebabkan pernapasan menjadi lebih bising, disertai mungkin batuk yang tidak terlalu dalam. Beberapa individu bahkan mungkin menunjukkan peningkatan energi yang tiba-tiba dalam 24 jam terakhir. Sebelum ajal menjemput, mereka bisa ditemui duduk dan berbicara secara normal, meskipun hanya untuk waktu yang singkat. Perubahan pada warna kulit menjadi lebih pucat atau mungkin tampak tidak merata karena penurunan sirkulasi darah. Suplai oksigen ke otak juga mengalami penurunan, menyebabkan pikiran menjadi samar dan seringkali mengundang kantuk. Kondisi ini dapat memicu pengalaman halusinasi, di mana individu tersebut berinteraksi dengan dunia yang mungkin tak terlihat oleh yang lain. Ciri-ciri seseorang yang akan menghadapi kematian dalam waktu dekat juga mencakup kesulitan menelan, produksi urin yang berkurang, dan rasa gelisah. Penurunan kesadaran bisa terjadi beberapa hari sebelum ajal. Individu yang mendekati akhir hidup akan menghabiskan sebagian besar waktunya dalam tidur. Meskipun bangun, mereka mungkin tak mampu berkomunikasi karena berbagai indera mengalami kegagalan. Meski begitu, mereka masih bisa mendengar, sehingga berbicara dengan mereka secara lembut tetap menjadi pilihan yang layak. Semoga penjelasan ini dapat memberikan tambahan pemahaman dan wawasan, membuka mata kita terhadap realitas proses kepergian seseorang. Wallahu alam bisawab. Demikian pembahasan kali ini. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin.
Jika kamu memiliki pendapat terkait pembahasan kali ini, tulis pendapat kamu di kolom komentar di bawah ya. Terima kasih telah menonton video ini. Jika kamu menyukai konten ini, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe ya. Terima kasih dan sampai jumpa dalam video berikutnya.